bertemu kembali di kuliah online komunikasi data bersama dengan saya, Dr. Yefri Handoko Putra. Kuliah online ini dapat diakses di YouTube maupun di podcast dengan alamat yphp.podomatic.com. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai topik error control teknik atau teknik pengontrolan kesalahan pada pengirim data. Jika pengiriman data dalam bentuk frame hilang, rusak, atau terkorupsi selama pengiriman, maka dilakukan pengiriman ulang yang disebut dengan error control teknik. Error control teknik ini juga dikenal dengan Automatic Repeat Request atau ARQ. Jika data yang dikirim oleh pengirim tiba di penerima tanpa ada masalah, maka penerima akan mengirim sinyal balik acknowledgement atau ACK ke pengirim. Sebaliknya, jika data yang diterima hilang atau terkorupsi, maka penerima akan mengirim sinyal negatif acknowledgement atau NAK ke pengirim untuk dikirim ulang data yang sama. Jika sinyal ACK juga hilang atau tidak diterima oleh pengirim pada waktu tertentu, maka pengirim akan mengirim ulang data yang sama. Teknik ARQ ada dua, yaitu Stop and Wait ARQ dan Sliding Window ARQ. Menu ARQ sendiri dibagi menjadi Go Back and ARQ dan Selective Reject ARQ. Bagaimana data dikirimkan? Pertama, urutan sequence number. Nomor urut diberikan pada frame. Frame berisi sejumlah bit 0 sampai 2 pangkat n kurang 1. Frame sering juga disebut dengan paket. Sliding window, adanya buffer pada transmitter dan receiver sepenggal kecil dari frame yang disebut window. Yang ketiga, window adalah kumpulan dari beberapa nomor urut frame yang berdampingan. Jumlah kumpulan merupakan ukuran window. Kita lihat pertama Go Back and ARQ. Teknik ini mengirimkan sejumlah W frame tanpa menunggu datangnya sinyal ACK. Pengirim menyalin sejumlah W frame ini sampai sinyal ACK diterima. Jika terjadi kesalahan atau error, maka pengiriman ulang akan dimulai dari nomor urut terkecil di batas window. Misal, window berisi nomor frame 0, 1, 2, 3, 4. Dan transmitter sudah mengirim sampai nomor urut 3, tetapi penerima mengirimkan sinyal negatif untuk frame 0, NACK 1. Maka pengirim akan mengurangi pengiriman ke nomor awal yaitu frame 0. Sehingga teknik ini disebut kembali ke N atau Go Back N. Contoh Go Back N ARQ. Kondisi normal tanpa error. Pengirim atau sender menyimpan posisi track dari window. Jika ada sinyal ACK diterima dari penerima atau receiver, maka pengirim akan memindahkan posisi window. Windownya bergeser, maka disebut sliding window. Penomoran ACK sedikit berbeda dengan penomoran frame. ACK 1 berarti sudah frame 0 diterima di penerima tervalidasi atau tanpa error. ACK 2 berarti sudah ada frame 1 diterima di penerima tanpa error. Setiap kedatangan ACK akan meng-cancel timer batas waktu dan menggeser window pada penerima. Misal saat ACK 1 diterima penerima sebelum lewat batas waktu, maka timer frame 0 akan stop dan mulai mengirim frame 0. Saat sinyal ACK untuk frame 5 tidak datang sampai batas waktu, maka pengirim mengirim lagi frame 5. Kasus kehilangan frame pada Go Back to N ARQ. Saat pengirim menerima sinyal ACK 2, window di pengirim bergeser. Frame 2 hilang, tidak sampai penerima. Saat penerima menerima frame 3, penerima mengabaikannya karena sesuai urutan window yang dinanti frame 2. Setelah waktu pada penerima expire atau melewati batas waktu, tunggu sinyal ACK-nya, penerima mengirim ulang frame 2 dan frame 3 atau go back to 2. Kasus sinyal ACK rusak, hilang, tertunda pada Go Back and ARQ. Jika sinyal ACK hilang atau rusak, terdapat dua situasi. Pertama, sinyal ACK berikutnya diterima sebelum batas waktu habis, maka tidak perlu mentransmisi ulang, karena sinyal ACK adalah kumulatif. Jika ACK 1, ACK 2, ACK 3 hilang, tidak sampai ke penerima, tetapi ACK 4 tiba di penerima sebelum batas waktu ACK 1, maka kedatangan ACK 4 menandakan tidak perlu mengirim ulang.
dan window di pengirim berpindah ke frame 5. Jika ACK 4 diterima setelah batas waktu ACK 1, maka pengirim akan mengirim frame terakhir dan semua frame sebelumnya yang terdapat di window penerima. Urutan window pengirim untuk go, back, and array queue adalah harus kurang dari 2 pangkat M, sedangkan ukuran dari window penerima selalu 1. Jika window penerima ukurannya sama dengan 2 pangkat M, maka pada penerima bisa melampaui siklus pengiriman. Misal, frame yang akan dikirim adalah 4 dan ukuran window adalah 3. Pengirim sudah mengirimkan frame 0 sampai frame 2, tetapi sinyal ACK tidak ada yang diterima. Window penerima sudah bergeser ke frame 3. Setelah lewat batas waktu pengiriman, pengirim kembali mengirim frame 0, tetapi ditolak oleh penerima karena penerima membutuhkan frame 3. Bagaimana jika frame yang dikirim adalah 4 dan windownya juga 4? Maka akan bermasalah jika sudah mengirim sampai 4 frame, tapi sinyal ACK dari penerima belum ada yang diterima. Window pengirim sudah berpindah ke siklus berikutnya dan mengharapkan penerimaan frame 0 sampai 3, sehingga terjadi kesalahan pembacaan di penerima. Pada selective repeat, hanya frame yang rusak yang dikirim ulang sehingga bandwidth lebih efisien, tetapi di penerima lebih kompleks. Penerima akan mengirimkan NACK untuk frame yang rusak sebelum batas waktu berakhir. Contoh selective repeat array queue untuk frame hilang. Misal terdapat 4 frame yang akan dikirim dan urutan window adalah 2. Penerima tidak menerima frame 2 karena hilang dalam perjalanan. Penerima mengirimkan NACK 2, maka pengirim akan mengirim ulang frame 2. Ukuran window untuk selective repeat array queue adalah setengah dari 2 pangkat M, maksimalnya, baik pada penerima maupun pada pengirim. Jika jumlah frame yang sudah dikirim ada 4 dan windownya adalah tepat 2 serta 3, maka pada kedua kasus ini akan bermasalah pada window yang berukuran 3. Jika hasilnya ACK hilang semua dan batas waktu sudah habis, sehingga pengirim mengirim ulang frame 0, window penerima sudah bergeser ke siklus berikutnya. Penerima mengharapkan frame 0 dan menerimanya sebagai frame pertama dari siklus berikutnya. Berbeda untuk window yang berukuran 2 dari 4 frame yang akan dikirim. Jika frame 0 dan 1 sudah dikirim tapi penerima belum menerima sinyal ACK pada batas waktunya, lalu pengirim mengirim ulang frame 0. Pada penerima window sudah bergeser tepat pada saat itu waktu berganti siklus, sehingga penerima akan menolak karena tidak menemukan frame 0. Lalu apa yang terjadi? Penerima akan menunggu frame 2 dan menghasilkan sinyal ACK 2. Penerima tidak akan mengirimkan ulang ACK yang sama. Jika pengirim menerima ACK 2, maka window pengirim akan bergeser dan mengirimkan frame 3. Ingat, pengirim pada selective repeat array queue hanya menanti sinyal ACK dan NACK. Stop and wait array queue dapat dikatakan sebagai sliding window dengan ukuran window 1 yang sangat sederhana. Pengirim mengirimkan frame dan menunggu sinyal ACK dari penerima. Jika batas waktu di penerima terlampaui, maka penerima akan mengirim ulang frame. Jika pengirim menerima sinyal NACK, maka pengirim akan mengirim ulang frame. Coba tebak apa kerugian dari stop and wait array queue. Ya, jika koneksi lagi buruk dan sinyal dari penerima ACK tidak kunjung tiba, maka akan terjadi penantian yang terlalu lama dan pengirim terus-menerus mengirim frame. Demikian bahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya.